Iya, alhamdulillah, alamin. Terima kasih kepada Ibu Humaira sudah memberikan saya kesempatan. Ya, tadi sempat terputus-putus Bu Humaira, jadi saya ini sudah dipersilahkan atau belum gitu ya. Uh, Baik, saya akan mulai. Ibu Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini saya diberi kesempatan oleh Analog Teacher untuk menjadi salah satu materi yang maksud saya materi di pelatihan kita. Alhamdulillah menjadi materi yang cukup dekat erat sekali dengan saya khususnya di dalam pengajaran karena memang materi tentang berkaitan dengan psikologi memang uh, yang selalu saya ajarkan hampir di setiap semester, baik itu perkembangan, kemudian psikologi pendidikan dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak sekalian, para peserta seminar atau diklat ya, diklat. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal dari saya. Salam bahagia untuk kita semua ya Ibu Bapak. Alhamdulillah pada situasi seperti ini di dalam kesulitan, banyak kesulitan orang lain, di dalam banyak kesedihan, mungkin duka orang lain, kita masih bisa berupaya melaksanakan proses yang bisa meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, salah satunya adalah kita ingin mendapatkan pengetahuan di mana peserta didik harusnya bisa kita optimalkan, baik itu potensinya secara akademik maupun potensi-potensi lainnya. Nah, karena itu adapun judul yang saya ambil dari tema pelatihan kita adalah perkembangan perilaku dan pribadi manusia serta implikasinya terhadap pendidikan. Seperti itu ya. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena bagaimanapun ketika kita ingin ketika ingin mengembangkan satu potensi, maka kita harus tahu potensi apa saja yang bisa kita gali sehingga bakat mereka, perkembangan mereka bisa secara maksimal tercapai. Nah, karena itu saya ingin di sini mengingatkan kepada kita kembali, mungkin Ibu sudah pernah mengikuti perkuliahan ini harusnya ya, kalau pendidikan pasti sudah melewati atau mengikuti perkuliahan psikologi ya. Tapi mari kita ingat kembali bahwa di sini ketika kita ingin satu hal yang berkembang pada siswa, maka aspek-aspek apa saja yang bisa mempengaruhinya, aspek-aspek apa saja yang dapat dipengaruhinya. Karena itu saya membahas aspek perkembangan perilaku dan pribadi terhadap dalam manusia, sehingga akhirnya kita sebagai pendidik bisa menempatkan diri, kemudian kita bisa mengoptimalkan usaha kita untuk mengembangkan potensi pada peserta didik. Ya, kembali lagi saya perkenalkan bahwa saya dari Unpas di Bandung. Pertemuan kita di kesempatan yang berbeda. Nah, selanjutnya mohon untuk lanjut ke next slide. Ya, lanjut Pak. Di sini nanti di dalam aspek-aspek ini sebetulnya kan banyak sekali yang bisa kita pelajari, kita pahami ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita melihat apa saja hal yang bisa kita kembangkan, apa saja perkembangan itu dapat dipengaruhi oleh apa saja. Mohon maaf, admin bisa bantu saya untuk klik selanjutnya karena masih belum nampak. Ini baru ininya saja, screen-nya saja, tulisannya belum keluar ya Pak.
Ya, sambil menunggu ya. Ya, jadi di dalam pengembangan kita memahami aspek-aspek apa saja yang bisa menjadi pengaruh atau dipengaruhi oleh oleh dan kepada manusia itu, kepada pengembangan manusia, sebetulnya banyak sekali aspek-aspeknya, ya. Sebetulnya banyak sekali aspek-aspeknya. Nanti hanya saja memang karena kita memiliki waktu yang terbatas, gitu. Saya memilih salah satu pandangan atau pendekatan gitu untuk memahami materi ini, gitu ya. Agar materi ini tersampaikan, saya mengambil satu pandangan. Sebentar sambil kita menunggu. Oh ya, sepertinya di sananya ini sudah terlalu jauh ya Pak. Admin mohon maaf, ini terlalu jauh. Saya mau masuk di slide kedua. Ya. Nah, ini dia. Jadi pendekatan yang saya gunakan di dalam memahami aspek-aspek apa saja untuk bisa mengembangkan aspek apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan pada manusia. Nah, saya menggunakan pendekatan psikososial. Di mana pendekatan ini diungkapkan oleh Erik Erikson di tahun 1963. Ya, ini sudah sejak lama sebetulnya. Sudah sejak lama dia menyatakan bahwa kehidupan manusia sebagai pengalaman individu, ya, atau interaksi kehidupan itu dipengaruhi gitu ya oleh 3 sistem utama, ya. Apakah memang keluar masuk ya screen share-nya? Karena kalau di saya keluar masuk ini mohon maaf. Gimana kira? Mungkin jaringan Bu, bentar Bu ya. Iya, Kami Pak. pindahkan laptopnya, materinya. Sebentar ya, saya skip dulu supaya nanti sambil visualnya bagus juga ya untuk Bapak Ibu. Jadi saya penjelaskan sekaligus ada visual supaya lebih supaya lebih mudah diingat gitu ya, supaya lebih ada penekanan di memorinya. Ditunggu sebentar ya Ibu Bapak. Oke. Ya, Bu, sudah Bu. Ya, sudah ada Pak. Nah, tadi sudah masuk di slide kedua ya. Terlalu storing gitu. Storing itu. Ya, di sini saya kembali mengungkapkan ini adalah ungkapan atau pernyataan yang diungkap oleh Erik. Iya. Mana yang buka ya? Buka tasnya. Sorry, suaranya putus-putus, Ibu. Halo Bu, suaranya ini Bu, kemut Bu. Halo. Ya, suaranya masih putus-putus. Ayo Bu. Ke-mute ya. Udah. Oke, ya tadi di sini Erik Erikson menyatakan bahwa kehidupan sebagai pengalaman hidup individu itu dihasilkan oleh interaksi dan modifikasi dari 3 sistem utama yang nanti akan saya jelaskan sistem apa saja yang dimaksud dengan pendekatan sosial. Nah, sistem tersebut
sistem tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk apa? Untuk proses kesinambungan berikutnya. Jadi sistem-sistem yang berlaku tersebut itu akan menjadi tolak ukur kesinambungan berikutnya. Apakah nanti akan berjalan lebih baik? Apakah arahnya akan menuju sesuatu yang positif atau negatif? Itu bisa menjadi tolak ukur. Dan ini akan mengalami perubahan sepanjang perjalanan hidup seperti itu. Jadi kita akan mengalami perubahan sepanjang hidup. Jadi sistem ini akan menjadi salah satu tolak ukur yang berkesinambungan dan akan berubah sepanjang hidup sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Nah, apakah sistem yang dimaksud? Boleh lanjut, Pak, ke slide berikutnya. Nah, sistemnya apa sih gitu ya untuk pendekatan sosial ini? Menurut Erik Erikson ini ternyata sistemnya ada 3 sistem. Ya, sistem utama yaitu pertama adalah sistem biologis. Ya. Kemudian sistem berikutnya adalah sistem psikologis dan yang ketiga adalah sistem sosial. Nah, sistem biologis ini ya, seperti kita ketahui biologis itu kan fungsi atau ilmu yang mempelajari tentang hidup gitu ya. Dan di sini atau hidup atau misalnya organisme lah kita permudah organisme. Di mana biologis ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk fungsi fisik organisme. Jadi bagaimana kita bisa bernafas, kemudian kita bisa tiba-tiba mengantuk, ada kita hari ini segar dan sebagainya. Di situ merupakan salah satu contoh dari proses fungsi fungsi fisik organisme. Nah, kemudian sistem psikologis apa? Sistem psikologis ini mencakup proses mental, di mana psikologi yang kita ketahui adalah yang mempelajari tentang interaksi gitu ya, interaksi antara makhluk, jadi bagaimana kita akan dipengaruhi atau mempengaruhi bagaimana rangsangan akan memberikan satu perilaku tertentu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku ya. Nah, di sini perilaku tersebut mencakup mental yang penting bagi kemampuan seseorang untuk membuat makna dari pengalaman dan pengambilan tindakan. Nah, di sini membuat makna dari pengalaman dan pengambilan tindakannya adalah di mana nanti kita akan berhadapan dengan segala macam pengalaman yang ada, kemudian itu akan menjadi satu rangsangan tersendiri, stimulus-stimulus tersendiri, dan itu akan menghasilkan feedback tersendiri yang di sana pengalaman tersebut membuat makna tersendiri bagi orang tersebut yang menjadi satu proses mental yang penting bagi kehidupan individu. Nah, itu untuk psikologis. Itu jangan, nggak usah. Suara. Lalu sistem sosial. Sistem sosialnya apa? Kalau sistem sosial ya berarti ya kehidupan sosial di mana sistem ini mencakup proses-proses yang dilalui seseorang hingga terintegrasi ke dalam sistem masyarakat. Jadi di mana ketika kita berhubungan sosial, maka kita akan terintegrasi dengan sistem di masyarakat tersebut. Nah, itu adalah sistem sosial yang dimaksud. Nah, boleh masuk slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, saya kemudian akan menjelaskan setiap masing-masing sistem. Nanti di masing-masing sistem ini akan dijelaskan apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Nah, sistem biologis ini, akan saya jelaskan terlebih 32 jam loh. Di dalam sistem biologis. Ya, next slide, Pak. Ya. Di sini di sistem biologis, sistem biologis pada manusia kan nanti banyak sekali bagaimana fungsi fisik dari satu organisme itu bisa berjalan, ya diantaranya melalui genetik,
ya itu sudah bawaan di mana ada karakter dari individu yang dipengaruhi oleh DNA. Biasanya ini akan ada DNA tertentu ya, komposisi DNA tertentu, sehingga ini pun akan menjadi gen untuk turunan, akan diturunkan kepada anak kita nantinya. Nah, itu genetik. Lalu juga faktor biologis lainnya ada saraf sensoris, di mana saraf sensoris ini berarti saraf yang menerima rangsangan, ya. Kemudian saraf motorik yang akan mengantarkan kita, atau yang sebagai penggerak dari stimulus yang kita dapatkan ya, untuk menggerakkan satu respon tertentu. Lalu ada juga respirasi. Di faktor biologis ini respirasi berarti sistem pernapasan. Nah, itu pasti kita sebagai manusia yang hidup tentu membutuhkan menjadi penunjang yang utama, yaitu di dalam pernapasan ya. Nah, itu masuk ke dalam sistem biologis, respirasi gitu. Kemudian reproduksi juga masuk ke dalam sistem biologis, di mana nanti reproduksi ini berkaitan dengan kesuburan kita gitu ya, kesuburan, kemudian kemampuan kita untuk berketurunan dan sebagainya. Lalu juga sistem biologis berkaitan dengan pencernaan, lalu juga kardiovaskular, bagaimana sistem peredaran darah atau sirkulasi darah mengalir, dipompa dari jantung ke seluruh tubuh dan seperti itu. Nah, ini semua salah satu beberapa faktor mungkin ada yang tidak saya sebutkan karena masih banyak sebetulnya. Jadi saraf-saraf dan sebagainya ini merupakan faktor biologis, di mana faktor-faktor ini bisa sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor atau sistem-sistem yang tadi kita maksudkan. Karena tadi kita membahas tentang interaksi tiga faktor utama ya, 3 sistem utama, ada biologis, psikologis, dan ada sosial. Nah, itu semua ketika salah satu mengalami perubahan maka akan mengubah faktor-faktor di dalam sistem-sistem itu tersendiri. Nah, jadi ini perlu diingat bahwa faktor-faktor biologis ini adalah sesuatu yang terjadi gitu ya, metabolisme atau sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita secara biologis ya, berupa faktor-faktor ini. Nah, nanti faktor-faktor ini akan mungkin mengalami perubahan ya. Bagaimana atau apa saja yang bisa menyebabkan perubahan pada faktor ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi proses biologis yang tadi bisa dikenali, proses biologis ini berkembang dan berubah sesuai konsekuensi dari faktor-faktor biologis tadi bisa mengalami perubahan, perkembangan ketika dihadapkan dengan perubahan pada misalkan satu kematangan genetik. Ya, yang satu ini kematangan genetik. Apa maksudnya kematangan genetik? Kematangan yang memang muncul secara alami, naluri, ya. Dimana misalkan, anak pada tahap usia 1 tahun, mereka tugas perkembangan utamanya adalah berjalan. Nah, itu akan sangat dipengaruhi oleh kematangan genetiknya. Kemudian nanti berkaitan juga dengan kemampuan kognitif, di mana pada tiap ada tahap kognitif ya, itu akan dipengaruhi dengan kematangannya. Jika anak misalnya sudah dituntut untuk mempelajari sesuatu yang abstrak, padahal anak masih di usia dini, itu kan menjadi tidak ada yang mencoret-coret ya, Bapak Ibu, mohon tidak ini ya, atau saking saking suka kali ya. Nah, di sini jadi kematangan genetik ini sangat berpengaruh terhadap faktor atau proses biologis yang terjadi. Kalau misalnya respirasi, pencernaan, begitupun ya saraf-saraf sensoris motoris itu kan akan mengalami perkembangan. Misalkan saja proses pencernaan pada anak bayi kan belum bisa mencerna dengan baik. Makanan harus dibuat atau makanan yang baru dia bisa terima kan makanan yang cair atau ASI ya. ASI karena bentuknya cairan, itu yang bisa mereka cerna, tapi kan fesesnya tetap padatan ya Bapak Ibu ya. Karena itu kan pencernaannya seperti itu. Kemudian nanti
masuk ke tahap berikutnya, anak sudah bisa diberi makanan pendamping ASI sehingga proses perceraiannya sudah lebih baik, sehingga dapat diberikan makanan pendamping ASI seperti bubur yang lembut sekali masih cair, kemudian tahap berikutnya masuk yang lebih padat hingga akhirnya makan nasi sampai kita sudah sedewasa ini ya makan segala ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi proses biologis itu akan berkembang sesuai dengan konsekuensi yang pertama tadi, kematangan genetik itu akan berpengaruh. Lalu yang kedua, sumber daya lingkungan. Apa yang dimaksud dengan sumber daya di lingkungan ini? Yaitu di sini bisa dikatakan sebagai lingkungan sekitar, ya lingkungan sekitar. Kalau untuk biologis biasanya untuk proses biologis itu kepada nutrisi ya Bu, Pak. Nutrisi itu menjadi salah satu faktor juga ya, aspek yang bisa mempengaruhi perkembangan dari proses biologis. Lalu juga ada sinar matahari. Ya, sinar matahari itu juga jadi penunjang sekali proses menunjang kita di dalam perkembangan proses biologi. Kasat mata saja bisa melihat bagaimana jika misalnya orang dengan ekonomi yang rendah gitu ya, yang kekurangan, kemudian dibandingkan anak-anak dengan anak-anak yang serba berkecukupan bahkan berkelebihan. Anak-anak yang Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya Halo, tidak Ibu. terdengar. Kayaknya ibunya terlempar, Pak. Gara-gara ini mungkin sinyal sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Ya. Halo, Ibu, Bapak, mohon maaf karena saya terhempas. Iya, Bu. Terseret arus derasnya. Bagus. Ya, Saya silakan, lanjutkan. Bu. Lanjut Jaringan aja. mungkin Ibu. Iya, karena suaranya masih terputus-putus. Suaranya masih, Sepotong-potong penjelasannya kita dengar. aduh. Mudah-mudahan membaik terus ya. Halo, sudah lebih baik? Iya, Oh, iya. siap. Ya, sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya. Saya lanjutkan tadi di poin kedua. Jadi di sini ada hal yang mempengaruhi proses biologis. Yang kedua adalah sumber daya atau lingkungan. Sumber daya lingkungan ini bisa berupa nutrisi. Nutrisi berarti dari gizi yang didapatkan oleh individu ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita bisa membedakan mana anak yang misalkan kekurangan gizi ya, kemudian anak yang cukup gizinya biasanya terlihat sekali dari warna kulit, warna rambut, kecerahan rambut ya, warnanya biasanya lebih hitam kalau yang gizinya bagus, tapi kalau itu kusam seperti itu ya. Kemudian selain itu sinar matahari, ini juga sinar matahari akan mempengaruhi proses biologis kita. Bagaimana misalnya orang tersebut lebih mudah terkena satu virus atau tidak. Begitupun ketika kita saat ini ya dihadapkan dengan kondisi pandemi, memang salah satu yang bisa menambah imun itu adalah sinar matahari ya. Nah, itu saja gitu ya, salah satu bukti mudahnya. Lalu yang ketiga faktor lainnya atau aspek lainnya yang bisa mempengaruhi proses biologis yaitu polusi dari lingkungan. Ya, polusi dari lingkungan.
semakin hari gitu ya, semakin perkembangan zaman semakin pesat, kemudian ada pertambahan penduduk, kemudian ada perubahan transportasi gitu ya, moda transportasi mengalami perubahan, pasti itu akan kemudian secara industri akan semakin berkembang, itu akan berdampak terhadap polusi di dalam lingkungan. Nah, apa kemudian hubungan polusi dengan proses biologis? Nah, hubungan polusi dengan proses biologis ini punya keterkaitan di mana ketika kita saat ini saja saya rasa banyak anak yang banyak terjangkit penyakit paru, bronkitis gitu di usia dini gitu dibandingkan dengan anak-anak mungkin pada zaman terdahulu gitu ya. Kalau anak zaman terdahulu kelihatannya kan lebih sehat gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu lebih mudah terjangkit penyakit seperti itu karena apa ya? Karena memang paparan polusinya lebih besar, konsentrasi polusinya lebih tinggi sehingga ya berdampak terhadap tadi proses tadi mungkin ya secara yang bisa diberikan contoh ya proses respirasinya mengalami hambatan atau mengalami gangguan ya. Jadi kan biasanya anak sekarang bayi gitu, anak balita sering dibawa motor-motoran gitu ya, dibawa kemana pakai motor ya otomatis di motor polusi banyak terhirup. Jadi biasanya rata-rata anak-anak kebanyakan gitu ya, kebanyakan ya memang sekarang lebih mudah ditemukan anak yang berpenyakit seperti itu gitu ya. Jadi polusi seperti itu, kemudian ada lagi mungkin pelepasan karbon dioksida kan pasti lebih banyak. Nah, itu pun prosesnya nanti akan banyak sekali, tidak hanya dari polusi lingkungan, tetapi ada hal lainnya. Aduh, saya ngebayang ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kecelakaan dan penyakit. Kecelakaan atau kita ketika dihadapkan dengan kecelakaan atau penyakit, ini bisa mengakibatkan perubahan juga di dalam proses biologis, di mana misalnya terjadi kecelakaan, kemudian ada fungsi-fungsi saraf yang menjadi terhambat, mungkin fungsi motoriknya yang terhambat sehingga misalnya dia mendapatkan rangsangan atau misalnya kalau dicubit harusnya terasa tapi dia tidak bisa menggerakkan. Harusnya kalau dicubit kan misalnya terasa sakit, pasti kita meresponnya dengan cara pasti mengejatkan tangan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya tadi itu ya bisa jadi ya tidak karena motorik sih saraf motoriknya bermasalah ya mungkin tidak memberikan respon dari alat geraknya. Kemudian yang keempat tadi penyakit dan kecelakaan. Itu kecelakaan tadi yang misalnya terkena sesuatu dan penyakit pun begitu akan mempengaruhi proses biologis. Ketika seseorang terpapar penyakit pasti ada proses biologis yang menjadi berubah gitu, mengalami perubahan. Di mana misalkan penyakit yang diderita gula darah, kemudian nanti berefek karena gula darah, kemudian kental darahnya, kemudian ada penyumbatan di dalam saluran darahnya, kemudian yang nanti masuk ke stroke dan sebagainya. Itu akan saling mempengaruhi, jadi mempengaruhi proses biologis. Dan pengaruh proses biologis berikutnya adalah gaya hidup. Ya, Bapak Ibu, gaya hidup ini cukup memberikan dampak pula terhadap proses biologis. Seperti apa? Contoh gaya hidup di sini ya mungkin pola makan apakah terbiasa makan makanan yang tidak alami gitu. Kalau sekarang kan anak lebih mudah ya makan sarapan ya Bapak Ibu, mungkin apalagi Bapak Ibu yang bekerja, termasuk saya juga kadang anak paling mudah udah kasih sosis gitu ya, kasih bakso, kasih nugget gitu ya. Tapi kan itu adalah makanan olahan yang tentu tidak selamanya ketika digunakan itu akan menjadi kebaikan gitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Kemudian tidur. Nah, ketika pola tidurnya pun tidak sesuai ya, mungkin misalkan terbiasa bangun di tengah malam gitu, sedangkan tidurnya tidurnya di pagi hari gitu.
Nah, itu pasti ada proses atau proses biologis yang menjadi berbeda gitu ya. Harusnya ada proses reduksi atau proses apa ya? Ditambah Eliminasi dari kotoran-kotoran gitu ya. Ini menjadi terhambat gitu. Selanjutnya adalah gaya hidup lainnya bisa jadi olahraga. Nah, ini olahraga juga bisa meningkatkan aktivitas fisik kita. Ya, ini akan membantu misalnya mengajarkan peredaran darah, pernapasan menjadi stabil dan sebagainya. Lalu obat-obatan. Nah, obat-obatan pun menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses biologis. Ya, mungkin salah satu contohnya misalkan orang yang terbiasa dari kecil dikasih obat, apalagi dengan dokter yang misalnya bagus gitu obatnya, dikasih obat yang paten. Nah, biasanya anak tersebut cenderung ketika mendapatkan satu penyakit lagi, mereka membutuhkan ini obatnya sudah resisten ya, sehingga ya obat yang diberikan harus dengan dosis yang lebih tinggi lagi, karena itu akan mengubah obat-obatan pun menjadi salah satu yang dapat mengubah proses biologis pada manusia. Ya, boleh dilanjutkan, Pak? Nah, selanjutnya masuk ke sistem psikologis, boleh berikutnya lagi, Pak? Sistem psikologis, nah ini adalah faktor-faktor di dalam sistem psikologis. Kalau tadi kita berbicara tentang biologis, bahasannya fungsi fisik dari satu organisme, tapi kalau di psikologis nanti berkaitannya dengan proses motivasi, ya. Ada emosi, ada belajar, memori, kemampuan bahasa, kemudian ada analisis, problem solving, reasoning, kemampuan simbolik. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang akan di dalam sistem psikologis yang nanti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan saya sebutkan selanjutnya ya. Boleh lanjut lagi, Pak? Ini ada yang mengangkat tangan, apakah boleh, Pak? Nah, di sini ada informasi beberapa hal gitu. Ini sama seperti pada proses biologis. Jadi proses psikologis pun akan mengalami perkembangan sepanjang hidup. Ya, akan mengalami perkembangan sepanjang hidup, tidak hanya proses biologis yang ketika kita mengalami sesuatu ada perubahan pada lingkungan kita, maka sistem biologis akan berkembang. Nah, begitu pula dengan proses yang terjadi di dalam sistem psikologis. Ini akan mengalami perkembangan yang akan dipengaruhi oleh aspek-aspek berikut ini. Pertama adalah informasi genetik ya. Tadi ini hampir sama, ini informasi genetik itu pewaris sifat yang menentukan karakter makhluk hidup. Jadi nanti memang akan salah satu faktor yang mempengaruhi tadi ya sistem psikologisnya adalah informasi genetik. Jadi sifat bawaan yang ada pada individu tersebut, masing-masing individu nanti itu akan menjadi salah satu warna yang mempengaruhi faktor-faktor psikologis. Lalu yang kedua adalah pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup bisa di sini sebagai pengelolaan pendidikan. Ya, bagaimana anak itu dididik, bagaimana anak mendapatkan perhatian, bagaimana anak terbiasa mendapatkan stimulus, lalu bagaimana dia menyampaikan satu respon. Nah, ini pengalaman hidup tersebut akan mempengaruhi tadi kemampuan faktor-faktor psikologis yang tadi kita buat, bagaimana cara dia mempertimbangkan satu masalah, bagaimana ketika dia mampu menyampaikan komunikasi, bagaimana dia mampu berbahasa. Nah, itu dipengaruhi juga oleh pengalaman hidup atau di sini sebetulnya pengalaman hidup yang di sini lebih ditekankan pada proses atau pengelolaan pendidikan atau pendidikan yang dia dapatkan gitu. Nah, selain itu ada juga wawasan, di mana wawasan ini ya, wawasan seseorang ini juga akan mempengaruhi perubahan, perkembangan pada individu tersebut gitu ya. Nah, secara psikologis jadi bagaimana
dia bisa mengingat, ingatannya akan lebih kuat atau tidak. Ini bisa dari wawasan, kemudian cara dia tadi menyelesaikan satu masalah juga ketika ditunjang dengan wawasan yang lebih luas gitu. Nah, ini akan mengalami perubahan. Ketika tadi sudah melewati pendidikan, maka secara wawasan pun bertambah, maka itu akan mengubah sistem psikologis pada orang tersebut. Dan selain itu, yang terakhir adalah self-direction. Self-direction ini arah mencapai tujuan, bagaimana seseorang tersebut, individu tersebut mengarahkan dirinya kepada pencapaian satu tujuan. Jadi apakah orang tersebut mampu mau meningkatkan kompetensinya secara bahasa, secara kognitif, memorinya, respon terhadap seseorang. Nah, ini bergantung pula oleh cara dia mengendalikan diri, cara dia merespon, cara dia mengarahkan dirinya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ini juga berpengaruh. Nah, itu untuk sistem psikologis. Nah, berikutnya masuk ke sistem sosial. Ya, jadi ini sistem yang ketiga. Boleh dilanjut, Pak? Lanjut lagi. Nah, di sistem sosial ini saya juga akan membahas lagi apa saja faktor-faktor di dalam sistem sosial. Kalau tadi kan sudah dijelaskan juga masing-masing sistem punya faktor-faktor apa saja. Di dalam proses atau sistem sosial ada hubungan interpersonal, bagaimana cara dia menghadapi gitu ya, berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, itu hubungan interpersonal. Kemudian peran sosial juga bagaimana ketika dia ditempatkan menjadi seorang ibu, kemudian bagaimana saat dia menjadi seorang remaja saja gitu ya. Lalu dipengaruhi juga oleh adat kebiasaan, ada juga mitos budaya ya, mitos budaya ini jadi salah satu juga sistem faktor yang masuk ke dalam sistem sosial. Kemudian harapan sosial, pola komunikasi seperti apa, apakah misalnya terbuka atau tertutup gitu ya. Kemudian pengelolaan keluarga, bagaimana keluarga itu terbiasa mendisiplinkan diri, bagaimana diaturnya, nah seperti itu. Kemudian dukungan sosial pun merupakan faktor sosial yang akan mempengaruhi sistem di dalam perkembangan kita. Lalu ada juga pola ekonomi, tidak terlepas dari pola ekonomi ya, ketika kita sudah berhubungan dengan kehidupan sosial, ya otomatis ya berkecimpung dan berinteraksi dan terintegrasi dengan masyarakat tersebut, sehingga ya tidak bisa terlepas dari pola ekonomi. Lalu juga pola intoleransi dan diskriminasi ini juga masuk ke dalam sistem sosial, di mana mungkin nanti ada orang yang terbiasa didiskriminasikan gitu. Saya misalnya kamu orang lembur gitu ya, orang kampung dikucilkan atau seperti apa, atau misalnya kalau di luaran sana mungkin orang berkulit hitam gitu ya yang biasanya didiskriminasi. Nah, ini faktor-faktor di dalam sistem sosial. Nah, selanjutnya masuk hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi faktor di dalam sistem sosial ini. Boleh lanjut, Pak, ke slide berikutnya. Nah, di sini bagaimana sebetulnya kita yang akan dibahas adalah bagaimana sistem sosial dipengaruhi oleh beberapa hal. Kalau tadi kita membahas bahwa ada faktor-faktor sosial, faktor-faktor sistem sosial. Di sini ada hal-hal yang bisa mempengaruhi faktor-faktor sosial tadi. Apa? Jadi sebetulnya punya irisan yang hampir sama gitu ya. Pertama adalah perubahan budaya di mana ketika kita misalnya bertransmigrasi, pasti ada mengalami perubahan dari satu culture ke culture lain. Atau kita misalnya sekolah nih, biasa di Indonesia, saya sekarang sekolahnya ke luar negeri, pasti ada culture yang berbeda. Nah, itu akan mengubah tatanan sistem sosial yang ada. Ya, kita terbiasa misalnya kalau di Sunda itu misalnya kalau ditawarin makan atau minum, misalnya ayo mau makan atau mau minum gitu ya. Kalau di Sunda tuh biasanya
tidak usah, tidak perlu. Nah, seperti itu. Tapi karena di situ adalah sopan santun dan sebagai tuan rumah yang menawarkan itu tidak bisa jangan oh ya karena nggak mau ya udah nggak usah gitu ya. Tapi kita sebagai kalau orang Sunda mah berarti oh itu salah satu penghormatan bahwa kita tidak ingin merepotkan tuan rumah, tapi sebagai tuan rumah juga harus oh ya berarti ya kita harus memberikan sesuatu makanan, minuman, dan jamu. Sisi lain mungkin di Suaranya di Itu pintu depan, Pak. Itu pintu depan kamu. Tolong Bunda. Nah, ini jadi masuk tadi perubahan budaya ketika menghadapi atau kita di menikah dengan orang dengan culture yang berbeda, maka akan mengubah sistem sosial yang ada pada hidup kita juga gitu. Pendidikan tadi sudah disebutkan ya. Dan juga mungkin pekerjaan ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan harus keluar daerah kita, nah maka mungkin akan ada terjadi culture yang berbeda. Nah, selain itu peran baru. Kalau tadi perubahan budaya yang mengubah sistem sosial kita, lalu ada peran baru. Di mana peran baru ini seperti misalnya kita ketika memasuki jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan satu dari TK kemudian ke SD itu sudah punya kita harus punya kita menghadapi satu peran baru, maka tanggung jawab yang baru seperti itu ya. Di dalam pendidikan kemudian masuk dari mungkin yang biasa kita dituntun gitu oleh guru, kemudian ketika masuk menjadi mahasiswa diajarkan untuk lebih mandiri lagi. Nah, selain itu juga mungkin peran baru di dalam proses di dalam keluarga, dalam sistem keluarga kita, misalkan tadinya hanya menjadi anak, kemudian berpasangan menjadi istri, selain menjadi istri jadi ibu gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi sistem sosial. Kalau dulu mungkin orang sebelum menikah mah ya nggak mau beres-beres gitu, nggak mau bantu gitu ya. Tapi kalau sudah menikah ya kalau tidak beres-beres maka nama baik dia dan suami dia gitu ya. Orang itu nggak mau beres-beres ya nggak mau ini. Nah maka akan mengubah sistem sosial dia. Oh dia jadi mau merapihkan karena memang dia sudah ada pertimbangan sosial. Nanti takutnya saya dianggap dianggap sebagai orang yang bagaimana oleh lingkungan sosial seperti itu. Dan juga tidak dipungkiri peran baru di dalam profesi ketika menghadapi jabatan baru, tentu itu akan mengubah sistem sosial pula. Misalnya tadinya jadi guru biasa, kemudian ketika menjadi kepala sekolah maka harus beradaptasi dengan peran baru tersebut gitu ya. Kalau dulu mah bisa diperintah saja, kalau sekarang harus bisa memberikan instruksi tertentu. Nah gitu. Nah itu untuk peran baru. Lalu ada harapan usia gitu, harapan usia di mana ketika orang mempunyai harapan yang lebih tinggi atau orang yang justru mendapatkan harapan hidupnya sedikit, nah itu akan mempengaruhi terhadap sistem sosial. Mungkin akan lebih taat, akan lebih menerima, lebih mudah menerima. Sedangkan misalnya saya mau berasa umur saya masih panjang gitu ya. Tidak realistis harapannya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dengan harapan usia tadi, apakah misalnya umurnya panjang atau umurnya mungkin pendek gitu ya. Nah, itu akan mengubah satu sistem sosial pada individu tersebut. Lalu, selain itu ada sejarah, di mana sejarah ini juga mempengaruhi sistem sosial. Sejarah yang dimaksud di sini misalkan apakah orang tersebut berada di dalam kehidupan yang nyaman atau justru berbahaya, atau orang tersebut misalnya ada pada kehidupan yang di dalam kegelimangan harta atau orang yang di dalam kemiskinan. Nah, itu akan mengalami perubahan sosial. Sama mungkin di antara ibu bapak sekalian mungkin pernah mendengar OKB ya, orang kaya baru gitu. Kan pasti secara sosial, secara psikologi juga akan ada perbedaan. Mereka akan pasti menghadapi seseorang, berinteraksi itu akan berbeda ya. Memang nanti akan sangat dipengaruhi oleh sejarah tersebut. Bagaimana juga dia pernah kalah atau menang, itu akan mempengaruhi pola sosial. Dan yang terakhir adalah perubahan teknologi. Nah, untuk sistem sosial ini dipengaruhi oleh perubahan teknologi, di mana perubahan teknologi ini misalkan di sini ada
perubahan dari sisi medis. Nah, misalnya ya alat-alatnya semakin canggih atau tidak. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap sistem sosial gitu. Dimana misalnya kalau dulu kalau hamil yang nggak bisa pakai USG, kalau sekarang pakai USG. Jadi cenderung sosial akan berbeda. Nanti mungkin orang akan sekarang ini pada saat ini kan lebih bertanya kalau udah masuk usia di atas 4 bulan, 5 bulan bertanya ini apa jenis kelaminnya dan sebagainya. Itu menjadi salah satu sistem sosial yang mengalami perubahan. Kemudian gadget. Gadget yang dimaksud sini dari kita penggunaan misalkan saat ini komputer, kemudian jadi laptop, dan sekarang bahkan lebih mudah lagi sampai menjadi hanya HP sekalipun, ya HP sekalipun sudah bisa mewakili banyak hal, sehingga memang secara sosial pun berubah. Orang biasanya cenderung punya jam tangan untuk lihat waktu, tapi sekarang asal punya HP waktu udah kedapet gitu ya, dompet udah ada di dalam HP gitu ya. Nah, jadi maka sistem sosial, kebiasaan-kebiasaan sosial kita memang akan mengalami perubahan. Lalu segi transportasi, dari transportasi pun demikian. Ketika dulu misalnya kita ya harus berjalan ketika mau menuju satu tempat ke tempat lain, ya harus mau dengan transportasi gitu. Tidak ada moda transportasi, tidak banyak pilihan moda transportasi, jadi harus berjalan. Jadi memang pola sosial akan berubah ya. Kalau dulu mungkin karena berjalan, otomatis orang tuh kan ketemu siapa, menyapa dan bagaimana. Tapi kalau sekarang makin mudah lagi. Bahkan kita mau makan aja kan udah dianterin. Pola sosial kita maka akan semakin sempit. Jadi yang ngobrol sama Gojek dan sebagainya. Dengan tetangga jarang komunikasi karena tukang sayur udah langsung ngirimin ke rumah. Ya, kemudian transportasi lainnya ya mungkin kalau sekarang lebih mudah pakai pesawat dan sebagainya, tidak butuh waktu lama, maka ya akan mengubah sistem sosial tentu. Dan juga di dalam rumah tangga pun pasti ada beberapa perubahan teknologi, dari misalnya memasak pakai tungku ya, sekarang misalnya sudah pakai kompor, apalagi kalau masak tinggal pakai rice cooker ya, tinggal pencet ya udah gitu ya. Justru sekarang kalau misalnya dihadapkan dengan situasi yang berbeda, harus mengalami ke tungku lagi, itu akan kerepotan dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang akan mempengaruhi sistem sosial. Boleh dilanjut, Pak? Slide berikutnya. Ya, di slide selanjutnya saya membahas sebetulnya di sini membedakan. Di sini ada studi kasus yang dilakukan oleh Patrick Jonathan. Di sini dia melihat bagaimana peran psikososial, ya, peran psikososial. Jadi di mana psikososial ini tadi untuk kehidupan sosial ya bisa dilihat dari dia melihat secara langsung bagaimana diskriminasi terhadap ras-ras tertentu, gitu ya. Kemudian, oke, ini udah masuk ke slide berikutnya. Oke, boleh kita masuk ke slide berikutnya. Ini saya bahas, memang pendekatan ini digunakan pakai pendekatannya psikososial ya, tapi di psikososial ini kemudian saya mengangkat isu kemiskinan. Jadi kemiskinan ternyata berpengaruh terhadap sistem psikososial. Mengapa gitu ya? Mengapa sih gitu kita membahas kemiskinan di dalam proses perkembangan? Kenapa akhirnya melibatkan kemiskinan di dalam pendekatan ini, di dalam proses perkembangan? Karena memang sebetulnya di dalam proses perkembangan ya ternyata ada penghambat yang besar di dalam kehidupan sosial. Apa penghambat terbesar tersebut? Yaitu konteks kemiskinan. Jadi ternyata ketika kita melihat banyak faktor sosial, dampak dari faktor-faktor sosial dan lingkungan terhadap perkembangan individu, ternyata kemiskinan menjadi hambatan utama bagi perkembangan yang optimal. Ya, jadi perkembangan tersebut akan terhambat sekali oleh kemiskinan. Kenapa? Karena dalam kondisi miskin, individu lebih sedikit pilihan dan lebih sedikit kesempatan. Ya, di mana ketika kita dihadapkan dengan situasi misalnya kita qadarullah kita sakit, ya sakitnya parah, tapi dengan kemiskinan kita tidak punya pilihan, ya udahlah saya tinggal nunggu mati aja, istilahnya mungkin gitu ya kasarnya. Tapi buat orang yang punya kelebihan materi ya,
pasti dia punya pilihan lebih banyak. Apakah saya mau pakai prosesnya terapi atau saya mau pakai prosesnya operasi dan sebagainya, sehingga mereka lebih bisa memiliki pilihan untuk menghindari gitu halangan atau rintangan yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Karena tentu kalau ketika kita hidup maka banyak sekali resiko permasalahan yang ada, tapi ketika konteks kemiskinan itu datang, maka pilihan kita menjadi lebih sedikit dan kesempatan kita pun menjadi lebih terbatas gitu. Nah, kemiskinan itu kemudian memiliki efek yang kuat dan mendalam terhadap apa? Terhadap sistem biologis dan psikologis di seluruh rentang kehidupan. Kalau sistem biologis dan psikologis itu terdampak oleh efek dari kemiskinan, maka sudah pasti nanti akan berdampak pula terhadap proses sosial, ya. Di mana pada sistem biologis ya tadi, kalau orang sudah misalnya sakit, dia tidak punya banyak pilihan untuk pengobatan, kemudian secara psikologis pun nanti akan kena, misalnya saya ya udah pasrah saja dan sebagainya itu, sehingga memang kemiskinan ini menjadi isu, menjadi konteks yang cukup dominan ketika kita dihadapkan dengan hambatan di dalam proses perkembangan. Nah, maka itu memang bukan hal yang tabu, ya, bukan hal yang tabu ketika kita harus memberikan atau kita memberikan penguatan atau motivasi kepada anak didik kita untuk menjadi orang yang lebih berdaya, orang yang lebih kaya, karena kita lebih punya banyak pilihan, kita lebih bisa hidup dengan lebih baik, harusnya seperti itu, ya. Berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Nah, di sini kemudian karena saya sudah membahas kemiskinan, apa faktor-faktor yang ini dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 4 faktor yang menambah jumlah kemiskinan di dalam populasi masyarakat, yaitu penurunan upah minimum. Ya, penurunan upah minimum, kemudian peningkatan jumlah ibu tunggal. Nah, di sini maaf sekali ya, kenapa yang diangkat adalah ibu tunggal, karena memang kecenderungan anak itu akan berada pada ibunya, apalagi di usia-usia dini, ya, akan bersama ibunya apalagi di usia dini. Nah, peningkatan jumlah ibu tunggal ini bisa diakibatkan karena perceraian atau hamil di luar nikah, ya, sehingga bapaknya itu tidak bertanggung jawab, ya, dan ini ya akan menyulitkan seorang ibu tersebut, ya. Dampaknya terhadap anaknya akan mendapatkan perhatian yang lebih sedikit, kemudian secara mungkin nutrisi dan gizinya pun begitu akan terbatas, dan akhirnya berdampak terhadap kemiskinan. Lalu tergerusnya jaringan ekonomi keluarga miskin, ya. Kalau misalnya sama seperti hari ini kita PPKM nih, banyak sekali, padahal kehidupan kita itu banyak dibangun oleh masyarakat UMKM, jadi yang hidup dengan berdagang. Ketika dibatasi waktunya gitu, ya, apalagi yang jualan di tengah malam hari, nasi goreng, ya, kemudian martabak, itu waktu jualannya sedikit, maka ya sudah jaringan ekonominya memang dibatasi, sehingga ya itu akan berdampak ketika kita melihat nanti ke depannya, ya akan berdampak terhadap jumlah kemiskinan yang akan makin membesar. Ya, lalu penurunan daya beli minimum. Nah, ini penurunan daya beli minimum ini ya bisa diakibatkan karena inflasi. Mengingat ya kalau dulu kita dapat 50.000 itu bisa beli telur berapa kilo, ya. Atau misalnya kalau ke minimarket kresek agak besar gitu. Sekarang 50.000 ya kreseknya kecil. Karena inflasi tersebut, maka penurunan daya beli pun akan semakin meningkat, sehingga ya nanti kemiskinan pun akan semakin merajalela. Next slide. Nah, next slide. Manakah yang saudara akan pilih? Terlepas dari kemiskinan atau berlanjut dalam kemiskinan? Ya, nah kita di sini, apakah kemudian bagaimana caranya kita tentu kalau dihadapkan dengan pilihan tersebut, ketika pilihan cerdas, maka ya tentu harusnya kita memilih untuk terlepas dari kemiskinan. Apa faktor-faktor atau bagaimana caranya kita mengubah
gitu ya, dampak negatif dari kemiskinan tersebut gitu ya. Nah, beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa memang ada orang-orang tertentu yang terlahir di keluarga miskin, keluarga yang tidak mampu, yang berkekurangan, tetapi mereka kemudian bisa bangkit dari kesulitan tersebut ya, terlepas dari dampak negatif kemiskinan. Nah, dengan cara apa? Ternyata memang ditemukan polanya ada karakter kuat pada orang tersebut, di mana orang tersebut, biasanya individu tersebut memiliki tekad yang bulat dan karakter yang kuat untuk menghadapi situasi yang ada. Jadi mereka tidak menghadapi situasi dengan ya udahlah terima saja, ya sudahlah ya udah begini, bagaimana lagi, ya udah seadanya aja. Nah, tapi biasanya orang tersebut yang punya kekuatan ketika dihadapkan dengan situasi sulit tersebut, oh saya bisa bangkit, saya suatu saat bisa menjadi orang yang lebih berdaya, saya bisa menjadi orang yang secara ekonomi lebih baik. Nah, orang-orang tersebut yang memiliki cara pandang positif terhadap permasalahan yang ada. Nah, itu biasanya bisa terlepas. Selain itu, juga bisa dengan cara, ya salah satunya karena orang tersebut yang ditemukan adalah orang tersebut mampu memecahkan masalah dengan mudah. Mengapa? Karena keluar ini suara musik, Pak. Bisa di-mute dulu. Halo. Ya, di sini dipengaruhi hal lainnya kenapa mampu memecahkan masalah dengan mudah, karena dia memang secara intelektual memiliki kecerdasan, gitu, kecerdasan yang lebih dari yang lain. Ketika memiliki kecerdasan, maka memang Bu, silakan hidupkan suaranya, Bu. Tadi kami mutal. Oke. Iya. Ya. Iya. Nah, yang kedua tadi cerdas. Jadi bagi anak-anak yang cerdas dan mampu memecahkan masalah dengan mudah, maka suaranya di-mute. ya. Nah, itu tolong ya Bapak, Ibu, di-mute saja dulu. Nah, di sini anak yang cerdas dan mampu memecahkan masalah dengan mudah, biasanya mereka mampu kemudian keluar dari zona negatif dari kemiskinan tersebut. Jadi biasanya mampu. Kemudian selain itu juga pendidikan. Pendidikan di mana ketika tingkat pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya, kemudian mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik di dalam pekerjaan, kemudian penghasilannya akan lebih baik. Nah, itu akan kemudian lambat laun menjadi terbebas dari dampak negatif kemiskinan. Kemudian keyakinan agama yang kuat. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dampak negatif dari kemiskinan. Jadi kita meyakini bahwa Tuhan itu punya andil dalam hidup kita. Kita bisa saja berubah secara situasi dan kondisi ketika kita mempercayainya. Dan yang terakhir adalah memiliki setidaknya satu dukungan. Ya, biasanya orang yang memiliki dukungan, baik itu misalnya dari hubungan anggota keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang memberikan dukungan positif, apalagi sebetulnya peran yang besar itu adalah peran ayah. Ya, peran ayah. Kalau tadi kan disebutkan ternyata kemiskinan itu diakibatkan karena banyak ibu tunggal, ya, ibu tunggal. Tapi kalau misalnya peran ayahnya itu hadir, maka ibu tunggal pun kan tidak akan keberatan ya menjadi ibu tunggal ketika bercerai, tapi harus dihadapkan dengan hal tersebut, itu akan menjadi lebih mudah ya. Bagaimana dukungan ayah, bagaimana dukungan keluarga lainnya, misalnya ada nenek kakeknya, ada pamannya, nah itu pun bisa menjadi salah satu dorongan. Dan mereka yang mendukung dari di lingkungan di luar keluarga, nah itu pun bisa menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Selanjutnya, next. Nah, tentu tadi kenapa ada hubungan tersebut, karena memang harapannya kita tetap saja kan, karena pelatihan ini memang diharapkan bisa memberikan gambaran untuk kita menentukan metode
model strategi apa yang paling tepat untuk kita berikan kepada anak didik kita, hal-hal apa saja yang bisa menghambat dan hal-hal apa saja yang kiranya bisa meningkatkan potensi mereka, itu yang harus kita upayakan. Nah, di sini saya akan overview pendekatan psikososial ini. Yang pertama, pendekatan psikososial ini berusaha memahami pengalaman internal yang merupakan produk interaksi antara proses biologi, psikologis, dan sosial. Ini sudah jelas ya tadi, psikososial itu hubungan interaksinya, proses biologis, proses atau sistem psikologis dan sistem sosial ini adalah hubungan yang dihasilkan dari interaksi 3 sistem tersebut. Nah, yang kedua, perubahan pada salah satu sistem. Jika misalnya ada salah satu sistem, baik itu biologis, psikologis maupun sosial, umumnya dapat membawa perubahan pada sistem lainnya. Ya, seperti tadi dampak ketika misalnya secara biologis sarafnya bermasalah akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya, kemudian akan berpengaruh terhadap sosialnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, dari perspektif psikososial, hasil perkembangan interaksi sistem ini akan berlangsung terus-menerus dari individu dan lingkungan sosialnya dalam membentuk jati diri atau identitas diri. Untuk membentuk identitas diri dan jati diri, jadi tentu maka dari itu apa yang harus kita berikan terhadap anak, gitu ya. Bagaimana kita memberikan stimulus terhadap anak ya, dengan dari pola-pola atau sistem baik itu biologi, sosial, dan psikologisnya itu akan membentuk atau menjadi satu proses yang berkelanjutan, dan itu akan membentuk kita menjadi jati diri tertentu atau identitas diri tertentu. Dan kemudian resolusi negatif ketika menghadapi suatu kehidupan pasti ada saja permasalahan yang ada. Nah, yang keempat ini, jika resolusinya negatif, jadi kita ketika menghadapi sesuatu dengan negatif, maka krisisnya biasanya suatu krisis bisa terjadi, yaitu menghasilkan sifatnya defensif, kita ketakutan menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga itu akan menurunkan kemampuan kita untuk beradaptasi dan di dalam kehidupan atau tahap kehidupan berikutnya. Jadi ya ada kegagalan di dalam kehidupan. Sedangkan ketika dihadapkan dengan suatu masalah lalu kita merespon atau meresolusi secara positif, maka krisis tersebut akan mulai tereduksi, di mana nanti kita bisa lebih mampu beradaptasi menghadapi ketegangan atau kekakuan. Maka dari itu memang perlu adanya motivasi. Kita sebagai guru harus memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang positif supaya anak ketika dihadapkan dengan suatu masalah tidak makin terpuruk. Dan yang keenam, yang terakhir adalah sepanjang hidup makna suatu objek senantiasa mengalami perubahan, ya. Pasti akan mengalami perubahan dengan kita mengalami beberapa pengalaman hidup. Tentu misalkan makna satu objek yang kita pahami itu akan mengalami perubahan. Misalkan konsep tentang cinta saja. Dari waktu ke waktu itu akan mengalami perubahan. Misalkan di waktu kecil, anak usia dini, cinta itu ketika mendapatkan perhatian, dan itu lebih banyak yang bersifat fisik. Misalnya anak dapat belayan, pelukan, gitu ya, ciuman. Kemudian ketika masuk remaja itu sudah berbeda lagi. Ketika mereka punya kesetiaan, mereka punya perhatian, nah seperti itu. Masuk ke usia berikutnya lagi itu akan menjadi berbeda. Jadi konsep atau makna dari satu objek di dalam kehidupan itu akan senantiasa mengalami kehidupan, dan itu ya merupakan hal yang lumrah. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus tahu kita tidak hanya hidup di hari ini saja, tapi di hari mendatang, gitu ya. Sehingga ya perlu menentukan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik di kemudian hari, tidak hanya untuk hari ini. Nah, itu dari saya, paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Sekian, semoga bermanfaat.